Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nama saya Delia Humaira Pusparini. Pada kesempatan kali ini saya selama beberapa menit ke depan akan menyampaikan hasil dari analisis jurnal tentang sistem saraf yang berjudul Gangguan Sistem Saraf Nervous dan Sistem Disturbance yang dilakukan oleh beberapa orang. Yang pertama ada Aski Afidati Putri Anfa, Nadiatul Khaira Huda, Nurul Fajri Rahmayeni, Rifki Ramadana, dan Selvi Nur Afni. Pokok bahasan yang akan saya sampaikan selanjutnya ada pertama pendahuluan, yang kedua ada pelaksanaan praktikum, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan. Pokok bahasan pertama menyampaikan tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati efek gangguan sistem saraf terhadap aktivitas motorik hewan dan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk simptom gangguan sistem saraf akibat zat anestesi. Next, pokok bahasan kedua ada waktu dan tempat praktikum mengenai gangguan sistem saraf dilakukan pada hari Rabu 26 Oktober 2016 di Laboratorium Teaching 2 jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas, Padang. Kemudian alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah wadah pembius terisolasi atau toples atau bisa botol juga. Kemudian Hep William Mesh aparatus, Morris Water Mesh aparatus, dan stopwatch dan alat tulis. Sedangkan bahan yang digunakan adalah alkohol 70% dan umpan berupa ikan asin serta mencit sebanyak 2 ekor. Untuk cara kerjanya, pada alat pertama Hep William Mesh, ikan asin dibakar menggunakan lampu spiritus, kemudian diletakkan di ujung labirin yang dianggap sebagai pintu keluar. Kemudian mencit diletakkan di pintu masuk dengan posisi yang berhadapan dengan pintu keluar. Diamati dan dicatat waktu yang dibutuhkan mencit untuk mencapai pintu keluar. Jika melebihi waktu 4 menit, maka percobaan dianggap gagal. Percobaan kedua menggunakan mencit yang diberi zat anestesi berupa alkohol 70%. Mencit dimasukkan ke dalam killing bottle, namun jangan sampai mencit mati. Kemudian diletakkan kembali di dalam labirin, kemudian diamati lagi pergerakan dan waktu yang diperlukan untuk mencapai pintu keluar. Selain itu diamati juga beberapa parameter seperti gerakannya, seperti lincah atau pasifnya gerakan, kondisi mata, apakah orbital terbuka penuh atau tertutup sebagian, kemudian tubuh menggigil atau tidak, serta dimatai keteraturan gerak. Kemudian dibandingkan hasil percobaan tadi pada mencit normal dan mencit yang dianestesi. Kemudian menggunakan Morris Water Mesh. Batu yang diletakkan di dalam baskom, kemudian diisi dengan air hingga mencapai setengah tinggi batu. Kemudian mencit diletakkan di dalam air, diamati dan dicatat waktu yang dibutuhkan mencit untuk mencapai batu yang dianggap sebagai daratan tersebut. Jika melebihi waktu 4 menit, maka percobaan dianggap gagal.
Percobaan kedua menggunakan mencit yang diberi zat anestesi berupa kloroform. Mencit dimasukkan ke dalam killing bottle, namun jangan sampai mencit mati. Kemudian diletakkan kembali di dalam baskom dan amati kembali pergerakan dan waktu yang diperlukan untuk mencapai batu tersebut. Selain itu, diamati juga beberapa parameter seperti gerakannya, lincah atau pasif, kondisi mata, seperti orbital terbuka penuh atau tertutup sebagian, kemudian tubuh menggigil atau tidak, serta dimatai keteraturan gerak. Selanjutnya, bandingkan hasil percobaan pada mencit normal dan mencit yang dianestesi. Next, pokok bahasan ketiga, hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengamatan kondisi mencit normal dan mencit yang dianestesi mengalami gangguan syaraf tadi akibat kloroform pada uji labirin. Dapat kita lihat pada tabel 1 pengamatan kondisi mencit normal dan mencit yang dianestesi. Hasil yang didapatkan dapat diketahui bahwa pada keadaan normal, mus musculus tidak terjadi gangguan apapun. Orbital pada 3 kali perlakuan selalu normal. Hal ini disebabkan bahwa tidak adanya gerakan refleks terhadap kondisi normal, gerakan aktif bahkan hingga hiperaktif, dan kondisi tubuh tidak menggigil. Pada perlakuan diberi alkohol 70%, mus musculus mengalami gangguan berupa menggigil. Hal ini karena zat alkohol tersebut menghambat sistem saraf dari mus musculus. Kemudian pengamatan uji Hebb-Williams seperti pada tabel di atas menghasilkan sebuah hasil dapat diketahui pada mus musculus normal menemukan umpan berupa ikan asin yang telah dipanaskan lebih cepat dibandingkan mus musculus yang diberi anestesi berupa alkohol 70%. Hal ini disebabkan karena pada mus musculus yang diberi anestesi mengalami gangguan, yakni terhambatnya penerimaan informasi dari luar hingga ke otak. Kemudian pengamatan uji Morris-Watermass menghasilkan sebuah informasi bahwa pada mus musculus yang normal lebih cepat dibandingkan mus musculus normal, sel saraf bekerja dengan cara menimbulkan dan menjalarkan impuls. Terlihat pada tabel yang diberikan di atas. Kemudian pokok bahasan keempat berupa kesimpulan. Terdapat 2 kesimpulan bahwa 1. Pada uji Hebb-Williams, gerak mus musculus normal lebih cepat dibandingkan mus musculus yang diberi anestesi berupa alkohol 70%. Yang kedua, pada uji Morris-Watermass, gerak mus musculus normal lebih cepat dibandingkan mus musculus yang diberi anestesi. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.